Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Soal puisi dan taman, saya ingin mulai dari pidato terkenal Martin Luther King. Ini pidato yang diucapkannya tahun 63, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. I have a dream. Ia katakan di sana, saya bermimpi di satu saat nanti manusia tidak lagi dinilai oleh warna kulitnya, tapi dinilai oleh karakternya. Saya bermimpi pada waktunya anak-anak kulit hitam dan kulit putih berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam meja kemanusiaan. Ya, katakan ini di Lincoln Memorial di hadapan 250.000 orang di sana. Dan itu era ketika diskriminasi atas kulit hitam begitu kuatnya. Ternyata sebuah pidato ini bisa menyulut api pergerakan civil right movement di seluruh Amerika sehingga ikut menyetop diskriminasi atas kulit hitam. Tahun 63. Tahun 2009, 46 tahun kemudian, terpilih seorang kulit hitam menjadi presiden di Amerika Serikat, Obama. Itu fenomena yang dahsyat sekali, karena populasi kulit hitam di Amerika itu tak lebih dari 13%. Jadi Obama hanya mungkin terpilih, ia pastilah didukung oleh jumlah kulit putih yang lebih banyak dari jumlah kulit hitam. Kita lihat begitu besarnya efek perubahan dalam sejarah yang diinspirasi oleh pidato Martin Luther King. Lalu saya membaca majalah Smithsonian Magazine di tahun 2017. Majalah ini mengatakan bahwa pidato Martin Luther King ini sangat-sangat diinspirasi oleh sebuah puisi. Jadi puisilah awalnya yang menginspirasi pidato Martin Luther King. Puisinya berjudul Dream Deferred, mimpi yang tertunda, lalu menjadi pidato Martin Luther King, saya memiliki mimpi. Puisi ini ditulis oleh Langston Hughes di tahun 51. Jadi sebuah puisi yang ditulis di tahun 51, 12 tahun kemudian memberi inspirasi pidato yang menggetarkan, yang mengubah sejarah. Di media ini juga diceritakan Martin Luther King sendiri menulis kepada penyairnya, kepada Langston Hughes, ia katakan, teman, tak terhitung lagi berapa banyak saya sudah membaca puisi-puisimu di berbagai tempat dan di berbagai waktu. Sengaja tulisan ini diangkat di Smithsonian Magazine untuk menggambarkan betapa kekuatan sebuah puisi dalam menginspirasi. Saya membaca kemudian riwayat dari Langston Hughes ini. Ia tumbuh dewasa di New York City. Itu kota banyak sekali taman-taman. Yang terkenal di sana adalah Central Park, taman yang kerap kali dikunjungi oleh siapapun yang mengunjungi New York City. Diceritakan di sana, ini sang penyair, yang bernama Langston Hughes ini, acap kali menghabiskan waktunya di taman itu.
ia membaca buku, kadang ia kesepian, ia ke sana, ia merenung dan menuliskan puisi di sana. Jadi kita lihat kaitannya dari taman, lahirlah puisi, dari puisi menginspirasi pidato tokoh masyarakat, dari pidato itu ia mengubah sejarah. Jadi tidak kita remehkan efek dari taman kepada puisi dan efek puisi kepada perubahan di masyarakat. Tepuk tangan. Soal besarnya efek taman pada budaya sudah kita baca dalam sejarah. Bahkan sejak zaman Romawi kuno diceritakan di sana. Di Romawi itu bahkan sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa, ya, sebelum lahir Nabi Muhammad, di taman-taman itu di Romawi, tempat berkumpulnya para filsuf, para senator, para penyair, para pemikir, mereka berkumpul di taman, mereka berkumpul di alun-alun kota. Di sana mereka tidak hanya diskusi mengenai sastra, tak hanya diskusi mengenai filsafat, tapi juga mengenai masalah-masalah kota yang mereka hadapi. Jadi taman pun sejak dulu sudah menjadi pusat dari budaya. Sudah menjadi pusat dari perkembangan sebuah kota. Karena itulah ketika saya membaca inisiatif dari Satu Pena Jakarta di bawah pimpinan Ibu Nia Samsihono, dimulai dengan membuat buku bersama tentang Eco Park, lalu juga membuat acara ini, tahulah saya bahwa saatnya kita katakan kepada semua, kita hangatkan kembali taman-taman kota dengan puisi. Kita beri tepuk tangan kepada Mbak Nia dan Satu Pena. Ya. Ini tradisi yang bagus, kembali kita ingin hidupkan taman-taman kota, dimulai dari Jakarta, ke Aceh, ke Papua, kita hidupkan kembali kepada asalnya. Kita kembalikan taman ke kitohnya, ke awalnya, bahwa di sinilah, di taman inilah sebenarnya percakapan-percakapan budaya itu dilakukan. Saya ingin mengutip riset yang dilakukan oleh Central Connecticut State University. Ini riset di tahun 2016, terhadap 61 negara di dunia yang memiliki datanya, dan hasilnya membuat kita sedih. Karena ternyata hasilnya Indonesia dari segi kualitas literasi itu nomor 2 terburuk di dunia. Itu ada datanya, bisa kita lihat di Google. Di bawah kita hanyalah Botswana, negara di Afrika sana. Kita melihat betapa situasi literasi di kita ini diukur oleh dunia masih begitu rendah, padahal potensi kekayaan budaya di Indonesia minta ampun berlimpah. Dan kita tahu bahwa yang kita idealkan nanti ini, yang harus terbangun di sini, bukan hanya negara yang kuat dalam perdagangan. Indonesia yang kita idealkan bukan hanya negara yang kuat di soal politik, tapi negara yang juga kuat di soal literasi, yang juga kuat di soal budaya, yang juga kuat di soal sastra. Dan kita tahu pula soal literasi, soal sastra, soal itu terlalu penting jika hanya diserahkan kepada pemerintah. Tak bukan dan tak lain civil society, masyarakat sendiri, adakah perkumpulan penulis sendiri mengambil peran, ikut menggairahkan literasi itu agar semua potensi budaya Indonesia yang minta ampun itu melimpahnya, dia teraktualisasi. Karena itulah saya melihat kegiatan ini titik dari makro yang lebih besar, bahwa mulai di sini kita akan membuat kegiatan rutin, bahwa taman-taman kota dari Jakarta, dari Aceh sampai Papua, saatnya kita hangatkan kembali dengan puisi, kita hangatkan kembali dengan sastra,
kita hangatkan kembali dengan kitohnya percakapan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.